Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat, masih bahasan tentang ibadah, dan kita masuki pada pertemuan kali ini pembahasan baru, itu di pasal yang kelima tentang tayammum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa maksud dari tayammum adalah al-qasdu, yaitu menyengaja untuk menuju, al-qasdu, ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tayammamul khabitsa minhu tunfiqun. Dan janganlah kalian menyengaja untuk, janganlah kalian menyengaja terhadap hal-hal yang buruk yang kalian infakkan darinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun secara syar'i, definisi dari tayammum itu adalah al-qasdu ila sa'idi li tathhiri listibahati ma yubihul wudu'u wal ghuslu. Secara syar'i, maksud dari tayamum adalah menyengaja untuk menuju debu tanah yang suci untuk mensucikan, ya, mensucikan, untuk bersuci atau untuk mensucikan terhadap, ya, apa saja yang dibolehkan mensucikan, ya, kondisi tubuh sebagaimana wudu dan mandi itu mensucikannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tayamum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula, ya, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disepakati oleh para ulama seluruhnya. Dalil yang menunjukkan adanya pensyariatan tayammum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
Maka apabila kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, atau salah seorang di antara kalian baru saja datang dari buang air, atau salah seorang atau kalian menyentuh wanita, atau dalam satu tafsiran maksudnya kalian bersetubuh dengan para wanita, yaitu para istri, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan debu tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usapkanlah wajah kalian dan tangan kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini dalil yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan adanya pensyariatan tayammum. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis berikut ini, yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban, dan ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idut thayyibu wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a 10 sinina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, debu tanah yang suci adalah sebagai wudu, yaitu alat bersuci bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalurnya Amr ibnu Shu'aib, ya dari ayahnya, dari kakeknya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Fa aynama adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dijadikan bumi itu semuanya untukku dan bagi umatku sebagai masjid, tempat sujud, sebagai tempat sholat, dan sebagai alat bersuci. Maka di mana saja sholat itu menjumpai salah seorang dari umatku, maka di sisinya ada masjidnya dan di sisinya ada alat bersucinya. Demikian ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang kedua. Berikutnya adalah hadis yang ketiga, yaitu hadis Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan, ya, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaumi. Kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat. Selesai salat, kemudian beliau melihat ada seorang laki-laki yang menyingkir. Dia tidak salat bersama dengan orang-orang. Faqala, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya fulan, ma mana'aka alla tusalliya ma'al qaumi?" Wahai fulan, ya, apa yang menghalangimu untuk engkau ya tidak salat bersama dengan orang-orang? Faqala, lalu ia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a." Ya, kata orang tersebut, ya, aku dalam kondisi junub dan tidak ada air. Ya. Aku dalam kondisi junub dan tidak ada air. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika." Ya. Hendaknya ya engkau ya bertayamum dengan debu tanah suci ini karena sesungguhnya itu cukup bagimu. Falamma hadaral ma'u a'tan nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam hadzal rajula ina'an min ma'in faqala igtasil bihi. Ya. Maka tatkala telah hadir air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya, kepada laki-laki tersebut, ya, satu wadah dari air, lalu Rasulullah bersabda, igtasil bihi, mandilah dengannya. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah ya tiga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ya adanya syariat untuk bertayamum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga ya ijma' para ulama, yaitu kesepakatan seluruh para ulama kaum muslimin yang mereka bersepakat tentang adanya syariat tayamum ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni di jilid 1 di halaman 148. Beliau mengatakan, wa amal ijma'u fa ajma'atil ummatu ala jawazit tayammumi fil jumlati. Adapun ijma', maka umat Islam ini telah berijma', telah bersepakat seluruhnya atas kebolehan tayamum ya secara global. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, dari apakah tayamum itu dibolehkan atau dianggap cukup? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tayamum itu sebagai ganti dari wudu dan mandi. Ya. Kapan itu boleh untuk dilakukan? Yaitu tayamum itu sebagai ganti dari wudu dan mandi, yaitu ketika salah satu dari dua kondisi berikut ini. Yang pertama adalah ketiadaan air, betul-betul tidak ada air. Kemudian yang kedua, atau ya tidak mampu untuk menggunakan air. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan ya di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi mengatakan, hadza madhhabuna wa bihi qala al-ulama'u kafatan minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Ini adalah pendapat kami, dan dengan pendapat ini pula para ulama seluruhnya dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka itu berpendapat. Illa Umar ibn al-Khattab wa Abdullah ibn Mas'udin. Kecuali Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, wa Ibrahim an-Nakhai at-Tabi'iyah, ya, dan begitu juga Ibrahim an-Nakhai, ya, seorang tabi'in. Fa innahum mana'uhu, yakni mana'u tayammum ma'anil hadatsil akbari. Mereka ini didapatkan berpendapat ya melarang tayamum dari hadas besar, ya, tayamum ya dari hadas besar, yaitu tayamum untuk mengangkat hadas besar. Qala Ibnu Ad-Dabbaghi ya wa ghairuhu, Ibnu Ad-Dabbagh, Ibnu As-Sabbagh dan yang lainnya mengatakan, wa qila inna Umara wa Abdallahi raja'a, ya. Ibnu Sabbagh dan yang lainnya mengatakan ya ada pendapat yang mengatakan sesungguhnya Umar dan Abdullah bin Mas'ud telah rujuk dari pendapat mereka. Demikian, ya. Jadi ini adalah pendapat yang, atau ini adalah ijma' para ulama. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ya, wahtajja ashabuna wal jumhuru biqaulihi ta'ala, para ulama mazhab kami dan jumhur ulama yang lainnya berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita ulangi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fatahharu, lalu disebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang dijadikan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang lainnya, ya, tentang dalil pensyariatan tayamum itu surah Al-Maidah ayat 6 Allah katakan, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri menuju sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Lalu sampai firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, dan apabila kalian dalam kondisi junub, maka mandilah. Lalu sampai firman Allah yang mengatakan, ya, falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapatkan air. Falam tajidu ma'a, ya, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiba, dengan debu tanah yang suci. Demikian. Nah, ayat ini, ya, ungkapan perintah untuk bertayamum, ya, itu kembali kepada orang yang hadas, ya, begitu juga orang yang junub. Demikian, ya. Nah, ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, ya, dalam surah An-Nisa ayat 43 yang sudah kita sebutkan tadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi tayamum ini disyariatkan untuk orang yang tidak mendapatkan air, ya, tidak mendapatkan air setelah dia mencarinya, ya, setelah dia mencarinya. Tentunya, ya, dengan pencarian yang tidak memberatkan dirinya, demikian. Atau kondisinya dia mendapatkan air atau ada air di sekitarnya, namun dia tidak mampu untuk menggunakan air tersebut karena disebabkan sakitnya, ya, atau kekhawatiran, ya, bertambahnya penyakit tersebut ketika menggunakan air tersebut, atau, ya, lambatnya kesembuhan penyakit tersebut ketika terkena air. Demikian. Atau dia tidak mampu untuk bergerak menuju kepada tempat air, ya, demikian. Sementara tidak ada orang yang menghantarkan air itu kepada dirinya, seperti contohnya orang yang sakit, lumpuh, ya, sementara sudah masuk waktu sholat ketika itu, ya, sudah masuk waktu sholat ketika itu, ya, sementara dia tidak mampu untuk bergerak, ya, ada air, ya, di kamar mandi atau di tempat yang sudah disediakan, namun dia tidak bisa bergerak, maka ketika itu, tatkala tidak ada orang yang bisa menghantarkan dirinya kepada air tersebut, maka boleh baginya untuk bertayamum. Demikian, ya. Orang seperti ini disebut dengan orang yang tidak mampu menggunakan air. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Nah, ada pendapat, ya, tadi sudah kita sebutkan, yaitu pendapat dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, begitu juga Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka berpendapat bahwasanya tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas besar. Yang tadi sudah kita katakan juga bahwasanya
Umar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma itu sudah rujuk dari pendapat mereka. Nah, kita akan sebutkan riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana ya ternyata tayamum ini bisa mengangkat hadas besar, ya, semisal junub. Seperti contohnya beberapa hadis berikut ini, yaitu pertama adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan ya pada penjelasan ya di awal tadi ya, di mana ya Rasulullah SAW itu melihat seorang laki-laki setelah sholat ya itu menyingkir tidak sholat ya, tidak sholat bersama dengan orang-orang. Rasulullah bertanya, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk tidak sholat bersama dengan orang-orang? Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku dalam kondisi junub dan tidak ada air. Maka Rasul mengatakan, ya cukup bagimu, ya hendaklah engkau ya menggunakan debu tanah yang suci ini karena sesungguhnya itu cukup bagimu. Demikian. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada juga hadis yang lain ya, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan ajnabtu fatama'aktu fit turabi. Aku dalam kondisi junub ya, lalu aku pun ya berguling-guling di tanah. Fa akhbartu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, tentang hal itu. Faqala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama kana yakfika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu ya engkau melakukan seperti ini saja. Wa daraba yadayhi 'alal ardi wa masaha wajhahu wa kaffaihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua tangannya pada tanah dan beliau mengusapkan kepada wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, pertanyaannya, apakah mayit ya, apakah mayit apabila baru saja wafat namun tidak didapatkan air itu dianjurkan atau disyariatkan untuk ditayamumkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka ketahuilah mayit itu seperti orang yang hidup tatkala ketiadaan air ya, tatkala mayit itu belum dimandikan. Ya, karena sesungguhnya memandikannya itu adalah wajib. Maka untuk mengangkat ya atau untuk melakukan sebagai ganti dari mandi yang wajib ini, maka dilakukan ya tayamum apabila tidak didapatkan air. Demikian. Ya. Baik, nah ini berlaku umum bagi segala bentuk bersuci yang wajib, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pembahasan berikutnya, ya. Bagaimana apabila tidak didapatkan air yang mencukupi untuk berwudu atau untuk mandi, ya, apa yang harus dilakukan, ya, apakah gugur darinya tayamum itu, apakah gugur darinya, ya, menggunakan air itu lantas beralih kepada tayamum ataukah yang menggabungkan antara keduanya? Para ulama mereka berbeda pendapat ya dalam hal ini, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Pendapat yang pertama disebutkan bahwasanya digunakan air secukupnya untuk
anggota-anggota basuhan ya atau anggota-anggota tubuh yang dikenakan kepada air, apabila telah habis air tersebut maka sisanya ditayamumkan, demikian ya. Nah, ini pendapat Imam Ahmad dan salah satu dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapatnya Ibnu Hazm ya rahimahumullah. Ini juga pendapat yang diusung oleh penyusun dari kitab Minhajul Muslim ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka datangkanlah darinya semampu kalian. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan ya gugur kewajiban untuk menggunakan air ya, baik itu wudu maupun tayamum. Maaf, baik itu wudu maupun mandi, demikian ya. Mengapa? Karena tidak tercukupi air tersebut untuk digunakan untuk mandi ataupun berwudu ya secara keseluruhan. Maka ketika itu ya gugur kewajiban untuk bersuci dengan air, lantas beralih kepada bersuci dengan tanah, demikian ya. Nah, ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu dari pendapat menurut mazhab Syafi'i, dan ini pendapat sekelompok dari ulama salaf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebahagian ulama atau ulama mazhab seperti ini, yang pendapat kedua ini, mereka mengatakan ya alasannya karena tidak didapatkan satu riwayat pun ya penggabungan antara ya bersuci dengan air, begitu juga bersuci dengan tanah ya. Maka yang ada hanyalah memilih antara ya bersuci dengan air ataukah bersuci dengan tanah, demikian ya. Ibnu Munzir mengatakan qala Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah. Fa aujaba 'alal junubi al-ightisala bil ma'i, ya. Allah wajibkan bagi orang yang junub untuk mandi dengan air. Fa illam yajid tayammama, maka apabila dia tidak mendapatkan air, dia bertayamum. Wa aujaba 'alal mudhahir ya raqabatan, fa illam yajid siyama syahraini, dan Allah wajibkan bagi orang yang melakukan dzihar untuk membebaskan budak. Kalau dia tidak dapatkan, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Falamma kana al-wajidu ya ba'da raqabatin fi ma'na man la yajid wa farduhu as-saumu, maka tatkala orang yang mendapatkan sebahagian budak tersebut ya pada makna orang yang tidak mendapatkan, maka kewajibannya adalah dia berpuasa saja. Kanal wajidu minal ma'i ma yaghtasilu bihi ba'da badanihi fi ma'na man la yajid wa farduhu at-tayammum. Orang yang mendapatkan air ya untuk dia
bersuci dengannya sebagian badannya itu dalam makna atau seperti orang yang dia tidak mendapatkan air, ya, maka kewajibannya adalah tayamum, demikian. Wal jawabu fil mutamatti' yajidu ba'da saman al-hadi, ya, wal hanisi fi yaminihi yajid ma yut'imu aqalla min asyrati masakin, ya, hukmu ma dzakarna. Baik, ya, ini penjelasan beliau ingin menyebutkan tentang contoh-contoh ketika mendapatkan sebahagian maka tidaklah dianggap sebagai orang yang mendapatkan keseluruhan, demikian, ya. Orang yang mendapatkan sebahagian, ya, mendapatkan sebahagian namun tidak keseluruhan, maka dia seperti orang yang tidak mendapatkan keseluruhan. Kita ulangi, orang yang mendapatkan sebahagian, ya, untuk bersuci, tapi sebagian yang lain itu tidak bisa untuk bersuci, ya. Seperti tadi kita katakan ada air namun hanya untuk membasuh sebahagian saja anggota yang wajib dibasuh, namun sebagian yang lain tidak dibasuh, maka itu seperti orang yang tidak mendapatkannya. Maka hal ini beralih, ya, langsung kepada tayamum, bukan menggunakan air sebahagian lantas tayamum sebahagian yang lainnya. Wallahu taala a'lam, demikian, ya. Baik, nah ini jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang sebenarnya pendapat yang kedua, ya. Tapi dalam hal ini kita katakan ada perbedaan pendapat, ya, agar kita nanti bisa memahami dan memaklumi ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan dulu, ya. Baik, ya. Kita cukupkan untuk menyampaikan materi, kita buka sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, hukum menjual parfum kepada wanita, baik si penjual ini laki-laki maupun antar sesama wanita. Akan tetapi kita tidak tahu si pembeli, yaitu wanita, itu memakainya dalam rumah atau di luar rumah. Barakallahu fiik. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjual parfum kepada wanita, maka ini butuh dirinci. Yang pertama adalah bila kita mengetahui bahwa wanita tersebut akan menggunakan parfum tersebut untuk di rumah. Seperti contohnya adalah wanita-wanita yang kita tahu berhijab, wanita-wanita yang menutup aurat dengan sempurna, dan mereka adalah orang yang terdidik di atas ajaran Islam, mengetahui tentang hal ini, ya, maka tidak mengapa, ya, kita menjual parfum tersebut. Ini yang pertama, ya. Bila kita mengetahui wanita yang akan membeli, wanita yang membeli parfum tersebut adalah wanita yang akan memakainya di dalam rumah. Kemudian yang kedua, apabila kita mengetahui wanita yang akan membeli parfum tersebut adalah wanita yang akan memakainya di luar rumah, maka tidak boleh untuk menjualnya kepada dirinya, kepada wanita tersebut. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, rincian yang ketiga, apabila kita tidak mengetahui apakah
wanita yang membeli parfum ini akan menggunakannya dalam rumah atau di luar rumah, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh ya untuk menjual kepadanya, demikian ya. Namun alangkah baiknya melakukan penjelasan, yaitu yang bersifat edukasi kepada wanita tersebut ya, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Sampaikan hadis ini kepadanya ya, atau dituliskan hadis ini lalu diletakkan pada posisi di mana para pembeli itu bisa membaca dengan jelas ya. Hadis ini artinya adalah Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang artinya wanita mana saja yang memakai wangi-wangian agar ya lalu dia melewati laki-laki agar mencium aromanya, maka dia adalah pezina, demikian. Nah, ini sampaikan kepada wanita-wanita. Nah, ini sebagai bentuk edukasi ya, demikian. Nah, mudah-mudahan dengan ini mereka mendapatkan hidayah ya untuk bisa berias atau mempercantik diri ya, memakai wangi-wangi itu di dalam rumah saja untuk suaminya, demikian ya. Atau kalau gadis ya untuk sekitar rumah supaya ya tidak muncul aroma yang tidak sedap dari tubuhnya, demikian. Nah, seperti itu ya. Jadi berikan edukasi. Nah, setelah itu diperkirakan bahwasanya wanita itu mengetahui sabda Nabi ini, ancaman Nabi ini ya, seperti itu. Maka silahkan jual kepadanya. Ya, mudah-mudahan ya dia tidak melakukannya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sepertinya sudah mendekati masuknya waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja dulu ya dengan satu jawaban untuk satu pertanyaan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan serta maafkan ya. Adapun kebenaran maka ambillah. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, kaum muslimin seluruhnya. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan sebagai Islamic Center untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, nilai proyek dari pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ini sekitar 41 miliar. Silahkan bagi yang ingin memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya, dan sekecil apapun harta yang kita berikan, kita donasikan untuk pembangunan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah di surga, demikian ya. Mari kita berdonasi. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat info ini, lanjutan ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.